semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kawanan dinosaurus yang berjudul Sebutir Telur, karya Lars Miley yang diterbitkan oleh PT Alex Media Kopuntido. Yuk kita dengarkan ceritanya yuk. Regi, bangun! Regi masih sangat lelah, tapi perlahan-lahan ia terbangun. Sepasang bola mata sedang membelalak kepadanya. Itu adalah Timmy si Troodon. "Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini di sini?" tanya Regi. "Akhirnya itu terjadi," seru Timmy. "Shh," Regi berdesis. "Kau akan membangunkan nenek." Seperti biasa, Nenek Rex sedang tertidur pulas di sudut ruangan. "Tapi aku senang sekali," ujar Timmy. "Dalam waktu dekat, telur ibuku akan menetas. Akhirnya, aku akan punya adik laki-laki." "Tapi mungkin saja itu adik perempuan," sahut Regi. Timmy merasa ngeri. "Oh tidak! Iuh!" Lalu ia mulai menggoyang-goyangkan tangannya. "Cepat, Regi! Kita harus melihat telur itu menetas." "Baiklah, tapi aku harus ke kamar mandi sebentar." Akan tetapi, ketika Regi kembali, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Benar-benar aneh. Timmy menghilang. Apa dia sudah benar-benar pergi? Tanpa memberitahu Regi, di sudut ruangan, Nenek Rex masih mendengkur dengan polosnya. Regi berjalan ke atas selimut nenek. "Nenek!" Nenek Rex berpura-pura terbangun. Ada apa?" gumam Nenek Rex. "Nenek tak bisa membohongiku. Pasti nenek sudah menelan Timmy lagi. Keluarkan dia, Nek. Sekarang juga." Nenek Rex mendesah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, membuka mulutnya, kemudian tuing, Timmy terjatuh ke lantai. "Minta maaflah kepadanya, Nek," kata Regi. Nenek Rex menunduk. "Maafkan aku," bisiknya. Timmy menyingkirkan lendir dari bulu-bulunya. "Tidak masalah, Nek." "Hei, oh, ayo Regi." Mereka berlari keluar dari gua itu dan bergegas melewati pohon sikas, tempat Papa Rex sedang berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sudah 3 hari, ia berusaha memasang tempat tidur gantung, tapi hasilnya belum terlihat. "Kalian mau kemana, Nak?" tanya Papa Rex. "Ke rumahku," seru Timmy. "Telur ibuku akan segera menetas." "Jangan ambil jalan pintas lewat hutan berawa," kata Papa Rex. "Hari ini seseorang melihat monster besar dan menakutkan di sana. Ibumu sedang pergi memburunya." "Kami akan ambil jalan memutar yang panjang," jawab Regi. Tebak, apa yang Timmy katakan tepat setelah itu? "Ayo, kita ambil jalan pintas lewat hutan berawa saja." Regi menggeleng. "Tidak, keputusan itu tidak tepat." "Kupikir kau Tyrannosaurus yang super tangguh," ejek Timmy. Regi mencoba tertawa, tetapi sejujurnya dia merasa perutnya tidak nyaman. Hutan berawa itu adalah rawa yang sangat luas. Hutan itu dipenuhi pakis, rumput, dan semak belukar. Dan tentu saja air dalam jumlah yang banyak. Bahaya mengintai dari segala arah. Pertama, kau bisa tenggelam di dalam rawa, terutama jika kau salah melangkah. Kedua,
Di dalam sana ada beragam jenis dinosaurus yang menakutkan. Dinosaurus yang berenang, terbang, dan suka menyelinap. Apa tidak sebaiknya kita lewat jalan memutar yang panjang saja? Tanya Reggie. Tidak, kita akan sangat terlambat, sahut Timmy. Ayo! Timmy bergerak dengan cepat. Lumut berdekuk di bawah kakinya. Tiba-tiba, Reggie menyadari ada bayangan yang muncul. Reggie, awas! Seru Timmy. Ada sesuatu tepat di belakangmu. Tetapi, apa itu? Itu ekor yang menakutkan. Tanah bergetar. Reggie melompat. Ia berpegangan erat dengan Timmy. Siapa itu? Tanya Reggie sambil gemetar. Ada apa? Ah, itu Abi si Ankylosaurus, kata Timmy. Oh, kau benar-benar membuat kami takut, Abi, ujar Reggie. Apa yang kau lakukan di hutan berawas pagi ini? Abi sedang mengunyah tanaman. Aku harus banyak makan sepanjang hari. Kalau tidak, tubuhku akan kekurangan nutrisi. Lalu, Abi kentut. Reggie menjepit hidungnya. Kami sedang terburu-buru, kata Timmy. Telur ibuku akan menetas. Aku akan punya adik laki-laki. Kau adik perempuan, tegas Reggie. Sudah tak ada waktu untuk mengeluh. Sampai jumpa, lanjut Timmy. Lalu kedua sahabat itu bergerak lebih jauh ke dalam hutan berawa. Hutan itu semakin gelap. Reggie dan Timmy harus mendorong semak belukar dan ranting-ranting. Berjalan di rawa sangatlah sulit. Setelah beberapa saat, Reggie mendengar suara yang misterius. Wush, wush. Begitu suaranya. Reggie, awas! Seru Timmy. Ada sesuatu tepat di atasmu. Apa itu? Itu. Dinosaurus penerbang yang super cepat. Suara kepak saya terdengar. Lalu, seekor dinosaurus penerbang menukik ke arah mereka. Timmy dan Reggie bersembunyi di balik rerumputan. Pendaratan sang dinosaurus penerbang disertai dengan percikan air, tepat di sebelah Timmy dan Reggie. Siapa dia? Tanya Reggie. Itu Mary si Microraptor, jawab Timmy. Dinosaurus yang paling kecil di dunia. Oh, Mary, kau benar-benar membuat kami takut, kata Reggie. Apa yang kau lakukan di hutan berawas pagi ini? Mary menyingkirkan kotoran dari bulu-bulunya. Ku dengar ada predator raksasa di hutan berawa pagi ini. Kupikir mungkin dia sudah menangkap seekor hewan untuk sarapannya dan pasti ada yang tersisa. Tetapi aku belum melihat apapun. Tak ada raksasa, tak ada makanan. Jelas Mary. Timmy melompat riang. Telur ibuku akan menetas. Aku akan punya adik laki-laki. Atau adik perempuan, ujar Reggie. Tak ada waktu untuk mengeluh. Sampai jumpa, lanjut Timmy. Lalu kedua sahabat itu bergerak semakin jauh ke dalam hutan berawa. Sekarang mereka sudah sampai di tempat paling gelap di hutan itu. Mereka berjuang melalui rawa. Kecipak, kecipuk, air terdengar di sepanjang langkah mereka. Ketika mereka tiba di area peristirahatan, dalam setengah perjalanan melalui hutan berawa,
Regi memutuskan untuk beristirahat. Ia bersandar pada batang pohon yang besar. Akan tetapi... "Awas Regi!" seru Timmy. "Itu bukan pohon." Regi mematung. "Lalu apa itu? Itu... Dinosaurus paling besar dan paling menakutkan dari yang pernah kulihat." "Siapa dia?" tanya Regi dengan intonasi suara yang meninggi. Timmy berteriak, "Itu! Ibumu!" "Oh, Ma." Regi tertawa. "Mama benar-benar membuat kami ketakutan. Apa yang Mama lakukan di hutan berawas pagi ini?" Mama Rex menatap Regi tajam. "Mama sedang mencari seekor raksasa besar dan menakutkan. Apa yang kalian berdua lakukan di hutan berawas pagi ini? Kalian bahkan tidak diizinkan berada di sini." Timmy melirik ke arah Mama Rex. "Telur ibuku akan menetas. Aku akan punya adik laki-laki." "Atau adik perempuan," ujar Regi. "Baiklah," kata Mama Rex. "Tapi sekarang Mama akan mengantar kalian ke rumah Timmy. Titik." Kemudian mereka semua berjalan melalui hutan berawa. Tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ada bayangan besar yang mengikuti mereka. Timmy berlari menuju gua Troodon. "Apakah telurnya sudah menetas, Bu?" Ibu Timmy memunculkan kepalanya dari gua. Ia cukup kaget saat melihat Regi dan Mama Rex. "Belum," jawabnya sambil berdeham. "Belum menetas, tapi hampir menetas." Ketika Ibu Timmy kembali lagi, ia memegang sesuatu di tangannya. Si telur. Dengan hati-hati, ia meletakkan telur itu di tanah. Regi memandangi telur itu. "Wah, telur itu besar sekali," ucap Mama Rex. "Amat sangat besar," sambung Regi. Telur itu hampir setinggi paha Timmy. Warnanya putih dengan titik-titik keabu-abuan. Kemudian mereka mendengar sebuah suara. Telur itu retak. Retaknya membesar dan semakin besar. Dan semakin besar. Telur itu retak, berderi, dan pecah. Akhirnya bagian atas kulit telur itu terangkat dan jatuh ke tanah. "Adik laki-lakiku sudah lahir," seru Timmy lantang. "Atau adik perempuanmu?" sambung Regi. Mereka semua mendekatinya. Apakah itu adik laki-laki atau adik perempuan? "Oh, astaga!" seru Timmy. "Ini bayi Hepsalosaurus." Timmy menatap kaget pada ibunya. "Apa ini?" "Beberapa waktu yang lalu aku menemukannya di dalam hutan berawa," bisik Ibu Timmy. "Ia sendirian, tidak ada yang menjaganya. Jadi aku menyelamatkannya sebelum predator datang dan memakannya," tambah Ibu Timmy. "Jadi itu bukan telur ibu?" tanya Timmy. Wajah Ibu Timmy memerah dan dia menggeleng. Pada saat itu juga tanah bergetar dan suara berisik terdengar dari hutan tepat di belakang mereka. Mereka semua mematung mendengar hentakan kaki dan dengus yang semakin keras. Sebuah bayangan raksasa tampak membesar dan semakin besar. Sebuah suara yang berat bergemuruh. "Dengar, jika kalian masih punya hati, kalian akan menyerahkan bayi itu kepadaku." Mereka semua berbalik pada saat yang bersamaan. Wajah Regi memucat. Di belakang mereka berdiri seekor Hypselosaurus, panjangnya 15 meter dan berat 7.000 kg.
pasti dia ibu sang bayi. Bayi Hypselosaurus itu memanjat keluar dari telurnya. Ia merangkak dengan kakinya yang belum kokoh, berjalan menuju ibunya. Lalu, sang bayi menempel pada tubuh besar ibunya. Reki tersenyum pada Timmy. "Au, coba lihat betapa menggemaskannya mereka." Mama Rex berderham. "Apakah pagi ini kau berada di hutan berawa, Nyonya Hypselosaurus?" Mama Hypselosaurus menatap mereka tajam. "Ya, aku sedang mencari telurku. Siapa yang telah mengambilnya?" "Aku tidak mengambilnya," bisik Ibu Timmy. "Aku hanya menjaganya supaya dinosaurus yang jahat tidak memakannya." Kemudian Ibu Timmy menyelinap pergi ke dalam gua, mengunci pintu sangat cepat. Mama Rex mendekat kepada Hypselosaurus tersebut. Semua ini membuat canggung. "Boleh aku memberi saran?" Semuanya menatap Mama Rex dengan tegang. "Ayo, kita buat pesta dinosaurus yang seru untuk merayakan kelahiran sang bayi." Dan reaksinya, semua setuju. Ide itu luar biasa. Hore! Apakah Hypselosaurus itu sudah pergi? "Aku akan membuat api unggun," seru Timmy. "Aku akan memanggang daging," sorak Mama Rex. "Aku akan mencampur salad," ujar Mama Hypselosaurus. "Aku akan meniup balon," kata Reki. Mereka makan, merayakan, dan berpesta sampai mereka merasa sangat lelah. Semua dinosaurus kecil merangkak ke tempat tidur mereka. Selamat malam, mimpi yang indah. Sampai jumpa di hutan berawa besok. Nah, sekian cerita dari kawanan dinosaurus. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.